Urapi kami semua. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi buat kita semua yang ada di penjaga menara. Pada pagi hari ini, kita akan memperhatikan firman Allah dari kitab Mazmur, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Baik, saya bacakan firman Tuhan buat kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita memperhatikan teks pembacaan kita ini, Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam, dibuka dengan kata berbahagialah. Nah, saudara, bicara soal berbahagia, itu adalah sebuah suasana atau situasi yang dialami oleh seseorang, atau di dalam suatu komunitas, atau di dalam suatu kelompok, di dalam rumah tangga, orang bisa merasakan atau menikmati situasi yang namanya kebahagiaan. Nah, sebuah situasi itu ditentukan oleh apa yang terjadi. Ya, sebuah situasi itu ditentukan oleh faktor apa yang terjadi di dalam kelompok, di dalam rumah tangga, di dalam organisasi, atau di dalam apa saja pribadi orang-orang yang merasakan kebahagiaan tersebut. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah yang menyebabkan? Saudara, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami kebahagiaan. Namun, di dalam teks yang kita baca ini, kita dapat menemukan, saudara, saya memperhatikan dalam teks perjanjian lama ini, atau kitab Mazmur pasal 1 ini, dalam terjemahan lain, secara khusus terjemahan King James, kata ini diterjemahkan dengan kata blessing, yang artinya diberkati. Artinya bahwa kebahagiaan yang terjadi ini karena ada berkat yang dinyatakan di dalam kehidupan seseorang, atau di dalam kelompok tertentu, organisasi tertentu, rumah tangga tertentu, saudara, sehingga orang itu bisa mengalami kebahagiaan, sehingga keluarga itu, rumah tangga itu bisa mengalami kebahagiaan karena ada blessing, karena ada berkat-berkat yang dinyatakan di dalam kehidupan orang tersebut. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata blessing ini ditulis dalam bentuk jamak. Ya, kalau jamak itu berarti tidak hanya satu jenis, tetapi ada macam-macam, ada beberapa, lebih dari satu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apabila kita menelusuri seluruh bagian kitab suci, maka kita menemukan bahwa memang Tuhan memberkati kita dengan berbagai macam berkat yang dapat membuat saudara dan saya bahagia, yang dapat membuat saudara dan saya menikmati kebahagiaan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun bermacam-macam berkat ini dapat kita kelompokkan menjadi dua bagian besar. Bagian besar yang pertama adalah berkat secara jasmani, atau berkat yang dapat dilihat, berkat yang kelihatan, saudara yang terkasih. Itu kita bisa nikmati di dalam hidup kita. Nah, berkat yang secara jasmani ini saja, saudara, terlampau amat banyak. Kita bisa jabarkan, saudara, maka mungkin tidak ada satu buku pun yang bisa menampung berapa banyaknya jenis berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti uang, seperti makanan, seperti rumah, seperti apalagi yang saudara dan saya nikmati hari ini, ya saudara, itu bicara tentang berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kita.
Tetapi di balik berkat jasmani itu Tuhan juga menyatakan berkat-berkat rohani yang tak kelihatan, saudara. Berkat-berkat rohani yang begitu luar biasa Tuhan nyatakan kepada kita. Yakobus mengatakan di dalam kitab 1, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Dia mengatakan segala pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, itu datang dari Bapa, bersumber dari Bapa. Padanya tidak ada perubahan, tidak ada pertukaran atau bayangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tentu bicara tentang berkat-berkat secara rohani. Saya bisa sebutkan di antaranya, saudara, berkat jasmani itu adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saudara, berkat rohani itu adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Berkat rohani itu adalah berupa damai sejahtera yang tak berkesudahan di dalam hidup saudara dan saya. Berkat rohani itu berupa kebenaran-kebenaran yang memuaskan kita. Berkat rohani itu berupa karunia-karunia roh yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Dan masih ada banyak lagi berkat-berkat rohani yang Allah berikan kepada kita. Nah, saudara yang terkasih, ini membuat sehingga situasi hidup kita menjadi bahagia. Ini membuat sehingga situasi hidup kita menjadi orang-orang yang bukan hanya diberkati, tetapi menikmati kebahagiaan. Ini, saudara, luar biasa. Dan saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada pagi hari ini di Penjaga Menara, kita merindukan kebahagiaan itu menjadi bagian di dalam hidup kita sekalian. Kita merindukan ada kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Kita merindukan ada kebahagiaan di tengah-tengah lingkungan kita. Kita merindukan ada kebahagiaan di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Tapi ingat baik-baik, kebahagiaan itu tidak terjadi hanya secara instan. Kebahagiaan itu terjadi karena ada berkat yang dicurahkan di dalam hidup saudara dan saya. Baik itu berkat jasmani, juga berkat rohani. Nah, ini tidak bisa timpang. Tidak bisa hanya salah satu saja. Saudara, orang kalau memiliki berkat-berkat jasmani, tapi kalau dia tidak memiliki berkat rohani, dia tidak mungkin bisa bahagia. Kalau toh orang itu juga, saudara terkasih dalam Tuhan, memiliki berkat rohani, namun berkat jasmani juga dia tidak miliki, itu juga mempengaruhi situasi kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu dua hal ini menjadi penting. Dan pemazmur tadi mengungkapkannya di dalam teks yang kita baca, Mazmur pasal 1 itu. Ayat yang pertama itu tentang kata blessing, kata berbahagia, yang ditulis dalam bentuk jamak, yang artinya bahwa Tuhan mau memberikan kepada kita berkat-berkat baik secara jasmani maupun secara rohani kepada kita. Nah, orang-orang yang diberkati secara jasmani dan rohani itu kemudian dikatakan begini di dalam ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini menunjukkan kepada kita bentuk dari kebahagiaan yang Tuhan kerjakan kepada saudara dan saya. Bentuk dari kebahagiaan yang diberikan kepada orang-orang yang mengalami berkat jasmani dan berkat rohani. Itu diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya saudara, pada pagi hari ini kita semua rindu. Kita semua seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara rindu, saudara mengalami sesuatu yang baik di dalam hidup saudara. Saudara rindu mengerjakan sesuatu dan saudara mengalami keberhasilan. Keberhasilan di pekerjaan, keberhasilan di pelayanan, keberhasilan di usaha bisnis saudara, dan keberhasilan di berbagai lini kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Marilah kita hidup di dalam kebahagiaan yang Tuhan katakan ini. Kebahagiaan yang diwarnai dengan berkat jasmani, tetapi juga diwarnai dengan berkat rohani. Nah, saudara, Tuhan menyiapkan dua jenis berkat ini kepada kita supaya kita bisa menikmati. Tetapi tentu ini tidak hanya kerja Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Artinya begini saudara, Allah memang mau memberkati kita dengan berkat jasmani dan berkat rohani. Tetapi Allah tidak bekerja sendirian. Allah mengikut sertakan kita untuk saudara dan saya juga terlibat untuk dapat melakukan bagian kita, untuk melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah kalau kita mempelajari kitab suci, terlihat jelas bahwa Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk berpangku tangan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk berdiam diri menjadi pasif dan kemudian Tuhan yang melakukan segala sesuatu sendirian. Tidak. Saya tadi mengutip ayat yang jelas bahwa Allah turut bekerja. Kata turut itu berarti bukan sendirian. Kata turut itu ada berarti ada sebuah saudara kerjasama yang terjadi sehingga kemudian terwujudnya kebaikan, terwujudnya sesuatu yang menyenangkan di dalam hidup ini. Saudara, Allah memberikan kepada manusia sesuatu yang berbeda, tidak seperti binatang. Kalau binatang, dia, saudara terkasih, tidak bisa melakukan apapun kecuali kita yang mengajaknya, kita yang melakukannya lebih dulu. Saudara mengajarkannya, memberi makan kepadanya, dan melakukan segala hal. Tapi beda dengan kita manusia, kita berkreativitas, kita memiliki saudara kepandaian, akal budi, kepintaran, ya saudara, dan juga berbagai macam inovasi yang kita bisa lakukan dalam segala hal. Inilah saudara yang kadangkala orang tidak mau untuk melakukan di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia tidak bahagia, ketika dia tidak mengalami sesuatu yang baik, dia protes sama Tuhan, dia marah sama Tuhan. Ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang sebenarnya tidak memahami sesungguhnya apa yang firman Tuhan katakan. Nah karena itu pada pagi hari ini saya mau memberikan 3 kunci kepada kita sekalian. Ya, saya mau bicara dari pihak manusia. Saya mau berbicara dari pihak kita, bagaimana kita melakukan itu. Nah firman Tuhan membicarakan secara gamblang, firman Tuhan menyatakan secara terbuka buat kita sekalian untuk kita pelajari. Yang pertama saudara, dikatakan di dalam ayat 1, orang-orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, orang fasik, orang berdosa, kumpulan pencemooh, ini adalah komunitas yang ada di tengah-tengah dunia. Komunitas yang ada di sekitar kita. Komunitas yang seringkali mengganggu kita atau menawarkan, menjadi godaan, menjadi sesuatu yang menjadi tantangan di dalam hidup kita sekalian. Ini kita tidak bisa pungkiri. Mau tinggal di Jakarta, mau tinggal di Nusa Tenggara Timur, mau tinggal di Sumatera, Kalimantan, yang namanya 3 kelompok jenis ini, itu pasti ada. Ya, kelompok orang berdosa, kelompok orang fasik, kelompok pencemooh, itu tak terhindarkan dalam hidup ini, saudara. Tapi dengarkan baik-baik pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kata tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, itu tidak berarti kemudian kita berada di dunia yang lain. Itu tidak berarti bahwa kita ini, saudaraku, menghindar dari orang-orang ini. Saudara yang terkasih, kita ada dalam komunitas-komunitas yang beraneka ragam. Tapi kita mesti mempunyai ciri hidup yang berbeda. Kita mesti punya pergaulan hidup yang berbeda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini yang Alkitab mau katakan, tidak berjalan, itu merupakan prinsip. Tidak duduk, itu merupakan prinsip. Tidak mengikuti nasihat orang fasik, itu prinsip hidup, saudaraku. Jadi kalau kita mau memiliki prinsip pergaulan yang benar, kita mau memiliki prinsip hidup yang benar, saudara, tidak mudah ditawarkan, tidak mudah digoda, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah dijerumuskan ke dalam pengaruh-pengaruh itu. Maka percayalah, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena pasti Tuhan akan memberkati kita, baik dengan berkat-berkat jasmani, lebih daripada itu, berkat-berkat rohani. Hanya seringkali saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan, ya, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah komunitas lingkungan, saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang tidak memiliki prinsip hidup yang benar. Gampang sekali dipengaruhi, ibaratnya seperti bunglon, ya saudara. Kalau ada orang-orang yang seperti dikatakan orang fasik, ya saudara, dia gampang sekali mengikuti nasihat-nasihat mereka. Kalau ada orang-orang berdosa di sekitar dia,
maka dia gampang sekali dipengaruhi dengan orang-orang berdosa. Saudaraku, kalau ada kumpulan-kumpulan pencemooh, dia gampang sekali nimbrung dengan kumpulan-kumpulan pencemooh. Sehingga hidupnya akhirnya tidak diberkati Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena itu ada prinsip yang kita harus pegang. Prinsip yang kita pegang itu harus tidak boleh gampang diubahkan oleh apapun. Saudara, Alkitab berkata begini dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, kamu akan melihat kembali adanya perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ada perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan prinsip hidup. Ini yang kita tidak boleh lupakan, saudara. Kalau orang lain boleh selingkuh, kita tidak boleh. Ya, itu prinsip. Kalau orang lain boleh hidupnya asal-asalan, saudaraku, boleh melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, boleh mabok, boleh ngerokok, boleh saudaraku berzina, boleh melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Kita tidak boleh. Kita memiliki prinsip hidup yang berbeda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah, ini yang kita tidak boleh lupakan. Ya. Jadi kalau hari ini kita berkata, saya mau bahagia. Hari ini kita berkata, saya mau diberkati jasmani dan rohani. Saya berdoa supaya saya diberkati Tuhan. Maka lakukanlah bagian yang pertama ini dalam hidup kita di sepanjang hari. Prinsip hidup kita tidak boleh dirubah. Kalau ada orang bisnisnya tipu-tipu, orang boleh bisnis dengan main curang, orang boleh bisnis dengan saudaraku melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, kita tidak boleh. Kita mempunyai prinsip hidup yang benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu bagian kita. Kita tidak bisa kemudian saudara mengatakan Tuhan, semua Tuhan, semua Tuhan. Lah enaklah. Saudaraku, ya. Jadi ini bagian kita yang kita harus kerjakan di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tahukah kita semua peristiwa di Taman Eden? Ya, waktu Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, dipenuhi dengan segala kelimpahan, saudara. Tapi mereka tidak memiliki prinsip. Ketika ada tawaran dari ular, ketika ada tawaran dari iblis, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Hawa terperdaya. Hawa mengikuti prinsip-prinsip yang tidak benar itu dengan makan buah pengetahuan yang baik dan benar. Makanya saudara, akhirnya mereka kemudian diusir dari Taman Eden. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Padahal setiap hari Allah berbicara, berjalan-jalan, berdialog dengan mereka. Dengan kata lain, tiap hari ada komunikasi yang baik dengan Allah. Tetapi persoalannya mereka tidak memiliki prinsip hidup yang benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Coba kita melihat banyak contoh di dalam Alkitab. Misalnya Nuh lagi, saudara. Nuh itu dia memiliki prinsip hidup yang benar. Meskipun di tengah-tengah komunitas yang bejat. Alkitab mengatakan dalam Kejadian pasal 6, semua hati manusia pada waktu itu cenderung melakukan kejahatan. Tidak ada yang mau melakukan kebaikan. Tapi Nuh mempunyai prinsip hidup yang benar. Sehingga dia tidak gampang dipengaruhi di tengah-tengah komunitas itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sehingga dia mengalami kebahagiaan. Dia diberkati Tuhan. Dia mendapat kasih karunia Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah, ini menjadi penting buat kita semua pada pagi hari ini. Dimanapun saudara akan beraktivitas, milikilah prinsip hidup. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan pun kita harus memiliki prinsip hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan ikut-ikutan. Ya. Karena terus terang tidak semua orang melayani Tuhan juga dengan hati yang tulus, yang ikhlas, yang sungguh-sungguh, saudara. Ya. Kan Alkitab memberitahu kepada kita juga demikian. Ya. Nah, itu hal pertama. Yang kedua, saya cepat saja untuk hal yang kedua ini. Sudah dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Penentu kebahagiaan kita yang kedua, kita harus punya kesukaan, hobi ya terhadap firman Allah. Anda boleh suka lain-lain, silakanlah. Suka tanam bunga, suka minum kopi pada pagi hari, suka apalagi ya, jogging, ya lari pagi. Suka itu nggak masalah, suka masak, ya oke. Tapi jangan lupa satu kesukaan ini, yaitu kesukaan terhadap firman Allah.
kesukaan terhadap Taurat Tuhan. Nah, bentuk daripada orang yang menyukai kebenaran itu dirincikan di dalam teks ayat 2 itu. Dikatakan yang merenungkan Taurat itu. Bicara soal merenungkan, saudara terkasih, itu bicara soal hati kita. Manusia batin kita, itu merenungkan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ada orang juga yang suka firman, tetapi mereka sukanya untuk memperkaya pengetahuan mereka. Mereka sukanya untuk menambah bagaimana saudara terkasih dalam Tuhan semakin pintar, semakin pandai di dalam memahami ayat-ayat, tafsiran-tafsiran kitab suci. Tapi mereka tidak membawa firman Allah itu ada di dalam hati mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga firman itu tidak direnungkan di dalam hidup ini. Firman itu saudara hanya bisa direnungkan jikalau ada di dalam hati kita. Saudara, Alkitab berkata di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-11. Raja Daud berkata begini, aku menyimpan semua janji-janjimu di dalam hatiku. Saudara, supaya aku tidak berbuat dosa kepada engkau. Jadi orang yang merenungkan firman Allah, itu orang yang menyimpan firman itu di dalam hatinya. Efek dari merenungkan kebenaran, itu orang tidak melakukan sesuatu yang salah. Efek dari orang merenungkan firman Allah, dia bertindak hati-hati. Efek dari orang merenungkan firman Allah, dia tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yosua pernah berkata dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, dia berkata begini, renungkanlah Taurat itu siang dan malam, kamu akan bertindak hati-hati. Kamu tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadi merenungkan kebenaran itu membuat kita akhirnya dapat melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah. Nah, saudara terkasih, banyak orang pergi gereja, banyak orang dengar khotbah, banyak orang buka YouTube tentang khotbah-khotbah yang bagus-bagus, tapi dia tidak merenungkan, dia cuma simpan di otaknya, dia cuma simpan di pikirannya, sehingga aplikasi, sehingga penerapan yang dilakukan berbeda dari apa yang firman Tuhan katakan. Ini jelas sama seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi di dalam kitab Mazmur, dalam kitab Matius pasal yang ke-23, ayat yang pertama dan sampai dengan ayat yang ketiga di sana dikatakan, kamu lihat itu ahli-ahli Taurat, ya. Yesus berkata, mereka pandai berbicara, mereka pintar untuk menyampaikan, mereka mengajarkan, tapi mereka sendiri tidak melakukan kebenaran itu. Maka Yesus berkata, celaka, 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 celaka. Saudara, rentetan dari Matius pasal 23 itu. Nah, pesan ini buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita tiap hari di penjaga menara, ya disirami dengan kebenaran-kebenaran tiap hari. Saya mau pesankan buat kita semua, jangan hanya simpan di otak kita, tapi biarkanlah kebenaran itu masuk di dalam hati saudara dan saya. Orang yang merenungkan firman Allah itu, dia akan semakin bertindak hati-hati. Dia tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia akan melakukan sesuatu yang berkenan sampai dia akan tiba di Kanaan. Kanaan itu bicara soal kelimpahan. Kanaan itu bicara soal keberkatan. Kanaan itu bicara soal berkat-berkat yang Tuhan mau sediakan buat kita sekalian. Saya percaya kalau kita semua hari ini suka merenungkan firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu ada kata siang dan malam. Saya tutup dengan bagian ini ya. Saudara, jadi yang orang yang suka dengan firman itu, dia bukan hanya simpan di pikirannya, di otaknya, tapi disimpan di dalam hatinya. Lalu yang kedua, saudara, orang yang suka terhadap firman Allah, itu dia akan tekun siang dan malam. Itu bicara soal ketekunan, bukan bicara soal time atau waktu, bukan. Jadi bukan dia cuma baca siang, lalu baca malam, bukan pagi enggak, sore enggak, bukan. Tapi kata siang dan malam itu adalah sebuah kosakata yang menunjukkan kepada sebuah tindakan yang dilakukan secara kontinu, atau tindakan yang dilakukan secara terus-menerus, tidak berkeputusan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini penting buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kalau kita suka kepada sesuatu, maka kita akan sering melakukannya. Firman Tuhan pun demikian. Kalau kita memang menyukai kebenaran, saudara terkasih dalam Tuhan, kebenaran itu bukan hanya kita simpan di dalam hati kita, tetapi menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan kita untuk kita lakukan terus-menerus. Kesukaan untuk merenungkan, kesukaan untuk melakukan, kesukaan untuk belajar firman, kesukaan untuk baca, kesukaan untuk dengar, itu kita lakukan secara kontinuitas.
terus-menerus tekun di dalam kebenaran. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian-bagian yang saya sampaikan buat kita hari ini menjadi kunci kebahagiaan kita sekalian di hari ini. Dan di hari-hari hidup kita yang Tuhan percayakan. Saya terlampau yakin, saudara, janji firman Tuhan itu ya dan amin buat kita semua. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam pelayananmu, dalam segala hal. Dengan berkat-berkat jasmani, lebih daripada itu berkat-berkat rohani, Allah sediakan buat saudara dan saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba bersyukur pada kesempatan ini dapat berbagi dengan semua saudara-saudara di dalam Tuhan bersama di penjaga menara. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan. Kami percaya kalau bukan Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Karena itu Tuhan ambil alih seluruh hidup kami hari ini Tuhan. Bawa kami untuk ada dalam kehendak dan kebenaran-Mu. Bahwa kami ada dalam kemauan-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami sekalian. Firman Tuhan sudah dibentangkan buat kami. Kami tahu hari-hari ini hari-hari jahat. Di mana-mana ada pergaulan orang-orang berdosa. Ada banyak nasihat-nasihat orang fasik. Ada kumpulan para pencemooh. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami semua. Roh Kudus pimpin firman Allah. Tuntun pagari proteksi kami. Hati kami dikuasai kebenaran. Supaya kami dapat bertindak hati-hati, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan baik. Berdoa menyerahkan Tuhan pribadi lepas pribadi. Semua yang ada pada pagi hari ini dalam penjaga menara. Tuhan lebih kenal dari apa yang hamba kenal. Tuhan tahu setiap pergumulan pribadi lepas pribadi. Baik dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kasih setia Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Belas kasihan Tuhan turun di atas hidup kami. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa menyerahkan, oh Tuhan, akan tetap berkati campur tangan dan bela. Pelayanan misi, pelayanan oh Tuhan di berbagai tempat kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Pemberitaan Injil Tuhan tetap bekerja di balik semuanya itu. Kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Lebih juga kami berdoa menyerahkan juga Tuhan bangsa negara kami Republik Indonesia berkati. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan berkati. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah melakukan perkara-perkara besar sehingga kesejahteraan boleh terjadi di bangsa ini. Keamanan boleh terjadi di bangsa ini. Tuhan terus berkarya dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini kami akan memasuki hari yang baru. Tuhan ambil alih hidup kami. Pegang erat tangan kami. Tuntun hidup kami. Berkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.